Belum saya record. Nah, saya record. Sudah ya. Oke, baik. Sahabat, ini sudah saya record. Nanti buat yang mungkin belum hadir ya, insya Allah nanti recordingnya akan kita share juga ke teman-teman semua ya. Baik, workshop Jalan Kaki tanggal 21 September 2024 ya. Ini adalah workshop online perdana. Ya, workshop online perdana yang alhamdulillah bisa menjangkau banyak daerah ya. Dan kalau ini dirasa bermanfaat, efektif ya, kita akan lakukan online lagi begitu ya untuk kali berikutnya. Baik, sahabat sehat, kemarin-kemarin kita udah bahas sedikit tentang di preview ya bahwa jalan kaki itu kayak gimana sih gitu. Kok cuma rendem-rendem doang, harus ada workshopnya, harus belajar gitu ya, harus apa? Tahu cara kerjanya kan cuma tinggal rendam doang gitu kan. Ada beberapa sahabat-sahabat juga yang bertanya seperti itu gitu. Kenapa harus belajar gitu ya? Padahal kita udah tinggal rendam doang gitu. Nah, sahabat sehat ternyata memang untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu kita perlu tahu ilmunya ya. Semua tindakan terapi sekalipun cuma rendam-rendam, kira-kira gitu ya. Sekalipun cuma rendam-rendam, kita juga perlu tahu ilmunya gitu karena banyak banget banyak banget di lapangan hal-hal yang terjadi yang ternyata teman-teman yang melakukan praktek tersebut tidak paham kenapa hal itu bisa terjadi ya dan bagaimana penanganannya dan lain sebagainya. Maka perlu kita perdalam lagi teknik terapinya, kira-kira gitu ya. Oke, pertama, sahabat sehat, tentu ketika kita ingin belajar sebuah teknik terapi, kita perlu paham SOP terapinya. Ya, untuk terapi jalan kaki ini SOP-nya seperti apa? Pertama, kita perlu siapkan bak rendam. Bak rendam ini ukurannya 18 cm kali 32, panjang kali lebarnya dan tingginya kedalamannya 12 cm sampai 15 cm. Ya, minimalnya sih di 12 cm ya. Kalau semakin tinggi itu juga boleh, tapi jangan semakin lebar. Karena kalau semakin lebar, maka air yang diperlukan untuk memenuhi di pergelangan mata kaki itu mesti lebih banyak, gitu ya. Misalnya baknya bak besar gitu ya, maka itu yang terjadi adalah harusnya jadi lebih banyak gitu. Nah, kemudian ini ukuran yang saya gunakan di sini ya. Ini ukuran yang saya gunakan di sini. Nanti habis ini saat jam kedua kita akan praktek jalan kakinya ya. Jadi masing-masing sudah menyiapkan jalan kakinya belum? Ada yang sudah nerima jalan kaki? Mungkin yang baru Belum, yang baru Belum. daftar 1 2 belum, mungkin belum belum. sampai ya paketannya ya. Oke, yang sudah ada di rumah mungkin nanti bisa disiapkan baknya, es batunya, kemudian jalan kakinya gitu ya. Nanti kita akan praktek caranya. Oke, yang belum sabar ikuti dulu aja. Nanti ketika saatnya eh, berjalan kakinya datang bisa langsung dipraktekkan ya. Dilihat tutorialnya. Kemudian setelah itu ya ini diisi dulu, maaf, diisi air sebanyak 2 liter ya. Isi air sebanyak 2 liter. Lalu kemudian masukkan jalan kakinya 2 sendok makan ya. 2 sendok makan ke dalam bak rendam. Ini jika ingin, catatannya ya, ini jika ingin dilakukan pagi dan sore. Kan ada bertanya ya, berapa kali penggunaan jalan kaki dalam sehari? Nah, dalam sehari pokoknya bisa digunakan berkali-kali. Ya, catatannya jalan kaki ini bisa digunakan berkali-kali dalam satu hari, tapi dia tidak bisa digunakan untuk keesokan harinya. Oke, gitu ya. Nah, lalu kemudian kenapa harus dua sendok gitu ya? Sementara kalau misalnya saya praktek terapi di sini cuma 1 sendok. Karena ketika saya lakukan di sini cuma 1 sendok, itu karena sekali pakai buang, ya. Sekali pakai buang, tidak dipakai berulang-ulang untuk beberapa orang gitu ya. Ya silakan yang mungkin ada tugas boleh izin lab nanti recordingnya akan dikirimkan oleh admin ya. Oke, lalu kemudian eh,
nanti kita akan bahas cara ketika digunakan berkali-kali oleh satu keluarga, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya menyarankan sahabat sehat juga menyiapkan garam Himalaya. Garam Himalaya siapkan setengah dari sendok teh saja, ya. Setengah dari sendok teh disiapkan dan dimasukkan, ya. Lalu diaduk dulu semua dengan jarian takinya, ya. Ketika sudah diaduk, kemudian siapkan es batu seberat 1000 gram atau 1 kilo. Oke, ini ya. Jadi es batunya belakangan, jangan es batu duluan, ya. Jarian takinya dulu, diaduk dulu, garam Himalaya juga diaduk dulu, baru masukkan es batunya. Lalu setelah itu es batunya sebelum dimasukkan dihancurkan dulu. Dihancurkan es batu itu sampai ukuran kecil. Ya, sampai ukuran kecil. Jadi jangan langsung dimasukkan bulat-bulat begitu ya, agar area perendaman dinginnya merata. Oke. Kemudian baru masukkan es batunya. Ini juga perlahan-lahan ya. Masukkan es batu perlahan-lahan. Kemudian diamkan sebentar saja gitu ya. Lalu habis itu baru dimasukkan kaki dan atau tangannya. Kaki dulu ya. Misalnya mau pengobatan wilayah perut ke bawah ya. Wilayah perut ke bawah itu apa? Kebas, kesemutan, varises ya. Kemudian lutut sakit ya, sulit menekuk. Kemudian sakit pinggang ya, saraf kejepit di pinggang. Kemudian nyeri karena infeksi saluran kemih, gangguan prostat, ya itu bisa dilakukan kaki. Tapi kalau perut ke atas, itu gunakan di tangan. Boleh nggak saya habis kaki tangan, dua-duanya boleh. Boleh saja, gitu ya, tidak masalah. Ya, Termute, Pak Andi. iya, iya. Siap. Nah, oke, lalu kemudian setelah kaki atau tangan ini dimasukkan, ini perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Setelah itu, selama proses terapi, pastikan kaki dan tangan kita itu tidak diangkat agar mekanisme sirkulasi darah dan adaptasi suhu tubuhnya nggak berubah. Jadi gini, ketika prosesnya direndam, ya nanti akan ada mekanisme kerjanya bagaimana ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Junianto dari Bandung ya. Jadi eh, dia mesti direndam dan tidak diangkat ya. SOP-nya itu tidak diangkat. Ketika nggak kuat angkat lagi, nanti turun lagi, nggak kuat angkat lagi. Itu tubuh nggak akan bisa adaptasi itu nanti ya. Sama kayak misalnya kita sama kayak misalnya kita eh, apa berendam di air panas ya, di teater atau di mana gitu ya, yang dia panas banget gitu. Padahal kalau udah di dalam pelan-pelan itu panasnya jadi berkurang kan? Panasnya berkurang kenapa? Karena suhu tubuh itu menyesuaikan gitu ya. Suhu tubuh itu menyesuaikan. Makanya kemudian saya mendapati beberapa info dari teman-teman yang menggunakan ini, dia nggak kuat diangkat, nggak kuat diangkat, nggak kuat diangkat, terus saja begitu ya, sehingga proses mekanisme sirkulasi darahnya jadi nggak berjalan gitu, dan adaptasi tubuhnya dalam dengan suhu yang ekstrim itu jadi tidak bisa dilakukan gitu ya. Diusahakan dimasukkan ke dalam. Ketika dingin sekali, goyang-goyangin aja kakinya. Kakinya digoyang-goyangin, tangannya digoyang-goyangin gitu ya. Nanti dia akan apa namanya beradaptasi ya. Ini SOP awal ya yang perlu sahabat sehat pahami. Nanti slide-nya, PowerPoint-nya, slide PDF-nya akan dibagikan ya. Jadi bisa dipelajari lagi. Kemudian kita masuk ke syarat kelayakan pasien terapi rendam ya. Syarat kelayakannya. Nah, iya Pak Joko, kalau putus-putus nanti boleh dengerin recordingnya ya, karena tadi kayak suara Pak Jokonya yang putus-putus. Mungkin sinyalnya di sana yang agak kurang pas ya. Oke, saya langsung lagi ya, lanjut. Syarat kelayakan pasien terapi rendam. Jadi nggak semua orang bisa direndam, sahabat sehat. Nggak semua orang bisa direndam dan nggak semua orang layak untuk dilakukan terapi rendam. Ya, jadi kita mesti tahu juga nih kenapa-kenapanya.
Siap, sabar Pak Junianto. Sudah saya siapin pertanyaan jawabannya. Sudah ada di slide ya. Oke. Syarat kelayakan pasien terapi rendam. Yang pertama, pasien rendam ini mesti dalam kondisi yang kuat dayanya. Maksudnya kuat daya itu apa? Ya, ya pertama dia datang dalam posisi yang memang sehat secara kekuatan. Mungkin sakit kebas atau kesemutan di kaki atau mungkin kena saraf kejepit atau mungkin nyeri haid ya terjadi gitu ya. Itu juga boleh dilakukan perendaman. Tapi dalam kondisi yang tidak lemes gitu ya. Kondisinya itu. Oke. Suara saya menghilang. Bagus nggak suara saya? Coba yang lain. Jelas, bisa ya Bagus, jelas. bagus, Nah, bagus, Jelas, jelas. jelas. baik, baik. Mungkin yang belum, yang suaranya hilang atau berkurang, mungkin sinyal di sana ya. Izin lanjut lagi ya. Jadi, ketika kita mau merendam itu posisi kita mesti dalam posisi yang kuat dayanya, ya, kuat dayanya. Maksudnya kekuatannya ada gitu, bukan dalam kondisi yang sangat lemah, ya. Karena terapi jalan kaki ini bukan untuk menguatkan daya. Ingat ya, terapi jalan kaki ini menggunakan air es sehingga dia bukan untuk menguatkan daya, ya. Tapi dia punya mekanisme sendiri tujuannya yang nanti saya akan jelasin. Kemudian bisa juga sahabat sehat melakukan pengecekan denyut nadi untuk memastikan dayanya kuat atau tidak. Caranya gimana? Cukup pegang begini, ya. Ini tangan kanan, pegang ke tangan kiri. Ya, kalau misalnya berhadapan pegangnya begini, ya. Gini, oke. Bagian luar yang dipegang seperti ini, ya. Ini saya ajarkan dulu sedikit caranya, ya. Jadi ini tangan kanan kita untuk memegang denyut nadi. Ini tangan kiri pasien di hadapan kita begitu ya. Jadi pegangnya begini. Oke, di area luar ya, di area luar pergelangan tangan. Mepet di sini, lalu tekan sedikit ya, sini. Tekan, jadi bukan di tengah, bukan di sebelah dalam, tapi sebelah luar ya. 3 jari. Oke, lalu ditekan sedikit. Tekannya sedikit saja, tidak sampai dalam ya. Tekannya sedikit saja. Ketika denyutannya kita rasa itu terasa sampai di 2 jari, ini 2 jari ya, atau bahkan mungkin sampai di 3 jari, itu tandanya kondisi orang tersebut kuat ya. Nih, jadi kita pegang begini, oke, tekan sedikit. Ketika terasa di 2 jari atau bahkan sampai ke 3 jari sini, ya, telunjuk, jari tengah, jari manis, berarti itu dayanya kuat. Lalu bagaimana dengan orang yang cuma satu di ujung saja, misalnya gitu ya? Maka itu salah satu tandanya sedang melemah. Ini kan kalau dalam teknik diagnosis palpasi ya, TCM ini ada Chun Kuan-che di sini ya. Nah, ini kita pegang begini, lalu kita rasakan denyutannya. Apakah dia ada perlawanan begini ya terhadap tekanan kita gitu ya? Kalau ada seperti ini dan kencang, berarti kondisinya kuat gitu. Tapi kalau dia kok lemah, nggak ada, halus sekali gitu ya, eh, tekanannya cuma segini aja gitu, halus sekali, nempelnya tuh halus, tidak menekan begini. Nah, ketika dia tekanannya pelan, berarti dayanya tidak kuat gitu ya. Biasanya ditandai dengan suara, dengan tatapan wajah atau raut muka ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi dari suara juga kelihatan gitu ya. Misalnya dia datang, saya sakit banget ini kaki saya, gitu-gitu tuh. Ya, itu udah sakit kakinya, kondisinya juga lemah gitu. Kondisinya juga lemah sehingga ini belum layak untuk dilakukan terapi jalan kaki. Gitu ya. Yang boleh dilakukan terapi jalan kaki adalah dia yang dayanya kuat, tensinya juga kuat gitu. Kemarin ada testimoni dari Bu Bidan Sutira ya Bu ya, eh, mengenai apa namanya yang tensinya tinggi ya. Nanti saya minta izin untuk sedikit bercerita ya Bu Bidan ya. Oke, saya lanjut dulu sahabat ya, itu untuk ngecek memastikan daya kuat ya.
Jadi kita nggak perlu menggunakan alat tensi. Kalau ada lebih bagus. Kalau tidak ada, ya sudah, cukup dipegang saja. Tapi kalau ada dan ada rezeki, ya boleh beli. Itu akan lebih bagus lagi ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, perhatikan suhu tubuh pasien. Kalau suhu tubuhnya itu demam, kondisi demam dingin, maka tidak boleh dilakukan perendaman gitu ya. Suhu tubuh normal itu berapa sih? Di 36,5 sampai 37 gitu ya. Kalau di bawah itu 35 apalagi 34 sebaiknya jangan ya. Gitu. Karena ini akan eh, tubuh itu sedang dalam kondisi tidak kuat dayanya sehingga kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan suhu yang ekstrim itu juga pasti akan lebih lemah ya, akan lebih lemah gitu. Nanti saya akan bahas mekanismenya. Kemudian, pastikan area perendaman tidak terdapat luka terbuka ya. Misalnya luka tersayat gitu ya atau luka diabetes ya, itu sebaiknya tidak bisa dilakukan perendaman. Ya, tidak layak. Oke. Kemudian, pastikan tidak terdapat penyakit menular. Kalaupun ada berarti satu kali rendaman itu hanya untuk satu orang dan hanya untuk satu kali rendaman. Tapi ini bagian dari dihindari gitu ya, yang mesti dihindari. Contohnya apa penyakit menular? Ya banyak ya, eksim gitu ya. Kemudian apalagi herpes ya, itu tidak bisa. Virus monkeypox, saya belum pernah lihat secara langsung ya, dia posisinya ada di mana saja gitu ya, selain di badan, apakah di tangan atau kaki ada. Kalau tangan dan kaki ada, itu juga tidak boleh dilakukan perendaman. Saya dapat ini kemarin, ini sedikit ilmu lagi buat sahabat sehat. Saya pernah menangani kasus psoriasis. Ya, ini mumpung ingat ya. Psoriasis tahu ya? Psoriasis. Bisul nggak boleh. Bisul itu ada peradangan di situ ya. Ketika nanti pecah di dalam, dia luka. Lukanya nanti kena air, bisa infeksi. Ya, tidak bisa bisul. Jadi langsung saya jawab, Jen, Bu. Ya. Saya pernah, sahabat saya tahu psoriasis nggak? Psoriasis tahu nggak? Ya, udah tahu. Nggak tahu. Oke, Tahu, Tahu. penyakit kulit. saya kasih unjuk sebentar ya. Psoriasis. Nah, ini saya kasih gambarnya. Putih. Mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang belum tahu ya. Ini saya kasih lihat. Ini psoriasis ya namanya. Gitu. Banyak sekali nih apa hal-hal tentang psoriasis seperti ini ya. Bisa di tangan begini ya, bisa di kepala ini ya. Nah, ini di belakang juga seperti ini. Ini sahabat sehat, ternyata saya salah seorang dokter suaminya kena psoriasis pada waktu itu berapa tahun yang lalu ya. Lalu kemudian saya bekam, saya kasih herbal. Dalam waktu 3 bulan dia bersih ya. Terapi bekamnya hanya 2 kali waktu itu, lalu saya kasih herbal, Alga Gold dan Algati. Bersih sebersih-bersihnya, dia kasih unjuk kepada saya karena laki-laki kan. Dia buka bajunya, dia puter. Tadinya tuh dia bilang, saya beruntung psoriasis saya hanya kena di badan, depan dan belakang. Kepala ini enggak, ya, wajah itu enggak. Sementara tadi kan ada yang di wajah gitu ya. Beliau tuh enggak, beliau hanya badan dan depan dan belakang. Lalu kemudian bersih sebersih-bersihnya. Nah, yang menarik, kemarin saya dapat dapat satu resep ya dari Dokter Zaidul Akbar bahwa ada salah seorang temannya beliau itu menyampaikan bahwa ketika ada psoriasis itu dia melakukan eh, olesan. Olesannya pakai teh kombucha. Tahu teh kombucha? Ada yang tahu? Teh kombucha ada yang tahu? Tahu. Tahu. Ada yang belum tahu? Saya Eh, belum tahu, Ustaz. Saya belum tahu. belum ya? Nih, saya kasih tahu ya. Biar Fermentasi jamur. kenapa? Fermentasi jamur. Ya, fermentasi jamur. Nah, ini teh kombucha namanya ya. Seperti ini nih. Ya. Jadi si si jamurnya ini ya, si jamur ini itu diambil nih jamurnya kayak gini nih ya. Nah, ini nih jamurnya nih. Ya.
Si jamurnya ini diambil, lalu kemudian di dipotong kecil gitu ya, lalu dia lapisi dengan kasa. Dia lapisi dengan kasa, habis itu dioleskan di daerah yang terkena psoriasis. Ya. Itu Masya Allah dalam waktu 1 minggu bersih. Oh, 1 minggu bersih gitu. Dia tidak konsumsi yang lain-lain tuh, hanya teh kombucha aja. Jamurnya itu dimasukin kasa steril, lalu kan basah itu ya, lalu dioleskan itu di area itu, ditempelkan begitu ya, di area yang terdapat psoriasis. Itu pakai Dilakukan, jamurnya tadi ya. Pakai jamurnya tadi ya. iya jamur ya, Pakai jamurnya ya. betul. Tehnya diminum, jamurnya ditempelin gitu ya. Ah, Itu 1 minggu bisa sembuh, Masya Allah, tabarakallah ya. Nggak pakai obat-obatan kimia, nggak pakai antibiotik, ya, nggak pakai lain-lain. Hanya dengan itu. Padahal kalau menurut medis, psoriasis itu autoimun kan, gitu ya. Jadi salah satu jenis autoimun yang menyerang liver ya kalau nggak salah ya, atau kulit lah ya. Tapi kalau dalam dunia TCM itu masalah di gangguan paru-paru gitu ya. Segala hal yang berkaitan dengan kulit itu kelemahan paru-paru tandanya. Ya beda-beda sudut pandang. Ya, tapi ini realitas yang ada di lapangan gitu ya. Mungkin kalau nanti ada sahabat sehat yang keluarganya atau tetangganya kena psoriasis, bisa disarankan menggunakan teh kombucha. Atau kalau itu kan harus bikin agak lama ya, bisa dengan algagot algati. Tinggal minum aja ya. Oke, saya izin lanjutkan lagi ya materi kita. Baik. Jadi setelah dipastikan tidak ada penyakit menular, baru kemudian kita lakukan perendaman. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, sekarang kita bahas kontraindikasi. Nah, tadi ini ada yang pertanyaan ya, ada yang pertanyaan kontraindikasi terapi Jaran-Taki. Yang pertama, tekanan darah sebaiknya di bawah 100 sampai 100/60 itu tidak boleh direndam. Ya, 100/60 atau di atas 200 ya, itu sebaiknya tidak boleh direndam. Di atas 200/100 itu tidak boleh direndam. Kenapa begitu? Satu, ya, saya bahas satu-satu dulu. Ketika tekanan darah di bawah 100/60 ya, sistol atau diastolnya sistolnya 100 atau diastolnya 60 tidak boleh direndam karena ini menandakan kemampuan jantung untuk mengirimkan darah itu lagi lemah-lemahnya. Ya. Maka kemudian ketika si eh, area anggota tubuh itu tangan atau kakinya yang mengalami perubahan suhu yang ekstrim tersampaikanlah ke otak, lalu kemudian otak ngirim sinyal untuk ngirim darah, jantung nggak kuat. Ketika jantung nggak kuat, yang terjadi apa? Napasnya jadi berat. Nah, gitu ya. Napasnya jadi berat. Begitu juga jika di atas 200/100. Ada juga orang-orang yang di atas 200 itu baik-baik saja, nggak kerasa sakit gitu ya. Nggak kerasa sakit dia gitu. Maka kemudian kalau di atas itu, kenapa dia tidak boleh? Sebaiknya dihindari ya kontraindikasi. Ada yang kontraindikasi relatif, ada yang kontraindikasi mutlak. Kontraindikasi yang relatif itu yang ini ya. Jadi kita mesti perhatikan betul. Kemudian kalau misalnya dia tidak boleh di atas 200, kenapa? Karena pembuluh darah itu akan sementara menyempit ya. Akan terjadi proses penyempitan. Kortisol itu akan keluar dulu karena ada area yang sakit. Kortisol itu keluar untuk memberikan kekuatan kepada tubuh ya. Tapi efeknya adalah pembuluh darahnya akan menjadi menyempit gitu ya, akan menjadi penyempitan sedikit. Nah, mengecil ya. Ketika pembuluh darah mengecil, maka kerja jantung menjadi lebih kuat. Tekanannya menjadi lebih kuat, akhirnya tensi itu akan naik dulu sesaat. Sesaat akan naik, lalu kemudian baru ketika darah itu turun, pembuluh darahnya melebar, terjadi vasodilatasi pembuluh darah, baru kemudian tensinya itu turun. Nah, seperti itu ya. Kemudian luka terbuka diabetes ini tidak boleh direndam. Ini kontraindikasi
yang mutlak, ya, tidak boleh direndam. Kemudian penyakit kulit yang tadi saya bilang, eksim, herpes, psoriasis dan sejenisnya tidak boleh direndam, ya. Ini bisa digunakan tadi ya, pakai alga tea. Ini juga mudah, tinggal minum aja ya. Kemudian disemprot dengan madu dan probiotik, ya itu juga bisa. Itu juga bagus ya. Atau tadi dengan eh, apa jamur teh kombucha ya. Habis dipakai dibuang ya, jangan dicuci lagi. Karena nanti dicuci, dimasukin lagi ke teh, diminum tehnya. Enggak, dibuang. Makanya dipotong kecil-kecil aja ya, jamurnya itu. Oke. Kemudian wanita hamil. Wanita hamil tidak boleh melakukan perendaman. Karena di area kaki, sahabat sehat, ya, di area 4 jari dari mata kaki itu, bagian dalam, itu ada titik stimulasi kontraksi otot rahim, ya, kontraksi otot rahim. Sehingga ketika itu terkena stimulasi dengan dingin, dia akan menjepit, ya, dia akan seperti menjepit, maka itu akan bisa mempengaruhi kontraksi dari otot rahim itu, ya, kontraksi itu. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana jika hamilnya sudah 9 bulan atau udah waktunya misalnya gitu ya? Ya mungkin Bu Bidan bisa mencoba nih, ya, kalau misalnya eh, apa sudah usia 9 bulan dan ini sudah HPL-nya tapi kok belum ada bukaan-bukaan. Nah, mungkin induksinya bisa pakai Jarentaki nih ya. Gitu. Karena di bagian kaki itu kalau misalnya dipanasin ya dengan moksa gitu ya di area belakangnya itu di bagian dalam ya, maka yang terjadi ketika terjadi pemanasan itu akan terjadi kontraksi otot rahim ya, gitu. Atau dipijat atau diakupuntur di situ. Nah, termasuk salah satunya juga dengan perendaman ini. Maka wanita hamil yang belum waktunya, saran saya memang ini tidak boleh digunakan. Khawatirnya terjadi keguguran, ya, terjadi abortus akhirnya gitu ya, bisa keguguran bayi janinnya. Ya, ini kontraindikasinya untuk terapi Jarentaki. Lalu bagaimana dengan sakit jantung? Sakit jantung tidak masalah sepanjang tadi syarat kelayakannya, dayanya kuat, ya. Secara perawakan tubuh, wajahnya cerah gitu ya, tidak terlihat muyung, suaranya kuat, tatapan matanya juga masih oke, ya. Kemudian mungkin mau dilihat di bawah sini, warnanya juga masih merah, tidak pucat, ya. Itu masih bisa dilakukan, ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke mekanisme kerja Jarentaki ya. Pertanyaan-pertanyaan silakan tulis di kolom chat, nanti akan saya jawab ya. Sebelum kita masuk ke sesi praktek. Nah, tadi ada yang nanya, kenapa harus pakai air dingin? Nah, gitu ya. Kenapa harus pakai air dingin? Lalu kemudian lebih efektif mana kalau rendamnya secara bergantian atau sekaligus? Ya, ini saya akan jawab. Ya. Pertama, proses kerjanya itu ketika direndam kaki, maka tubuh itu atau anggota tubuh atau kaki atau tangan itu mengalami proses pendinginan ekstrim. Ekstrim sekali dia ya. Karena yang suhu tubuhnya tadinya 37 ya, 37,5, 36,5, ini tiba-tiba turun dia ya, area tersebut gitu ya. Bayangkan ketika tubuh mengalami penurunan suhu yang ekstrim, maka tubuh itu akan berupaya beradaptasi dengan menyesuaikan suhu agar tetap panas ya. Agar tetap panas. Lalu upayanya apa? Dari otak akan merespon anggota tubuh tersebut, bagian itu, tangan atau kaki itu mengalami perubahan suhu. Otak akan memberikan perintah yang melalui hipotalamus untuk ngirim darah ke kaki atau tangan yang berbeda suhunya itu, ya. Sehingga darah itu kan panas ya, sifat darah itu kan panas. Maka ketika darah itu turun ke bawah, teman-teman, maka pembuluh darah itu awalnya, sebelum darah itu turun, dia akan menyempit dulu ya. Menyempit di 5 menit awal, jadi prosesnya ketika stimulasi itu terjadi, terasa
dingin, sakit, diterima respon nyeri itu oleh otak, ya. Kemudian otak akan memerintahkan darah untuk turun ke bawah. Di 5 menit pertama itu memang akan ada rasa sakit, ya. Tapi dengan otak terstimulasi, ada area tubuh yang mengalami perubahan suhu ekstrim, maka ketika darah itu dikirim ke bawah, terjadilah yang namanya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Pembuluh darah terbuka menjadi melebar, kemudian pengiriman darah ke area tersebut terjadi. Nah, ketika ada sumbatan di situ, anggaplah misalnya ini sumbatannya gitu ya. Ini tisu ini sumbatannya, dia menyumbat begitu ya. Dia menyumbat seperti ini misalnya ya. Lalu ketika darah itu datang ke bawah dan pembuluh darah menjadi melebar, maka si sumbatan ini akan berjalan dia. Nah, sumbatan itu yang tadinya nempel ya, tersumbat karena ada terjadi vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, maka darah itu sumbatan itu akan berjalan karena ada dorongan dari darah gitu ya ke area tersebut gitu. Nah, kemudian ketika sumbatan itu akhirnya mengalir, baru suhu tubuh mengalami penyesuaian. Makanya setelah lewat dari 5 menit, ketika bisa ditahan di 5 menit pertama dan suhu tubuh sudah menyesuaikan, maka tidak lagi mengalami kedinginan yang ekstrim. Mulai terasa penyesuaian, ya, mulai terasa tidak sedingin yang pertama. Ya, tapi mungkin buat orang baru di 5 menit yang kedua ketika dia baru masukin perendaman itu dinginnya dingin banget. Beda dengan orang yang pertama yang sudah ngerendam di awal 5 menit. Gitu ya. Jadi dinginnya tidak begitu berkurang, suhu dinginnya tidak begitu berkurang, tapi suhu tubuhlah yang mengalami penyesuaian. Oke. Nah, kemudian ketika sumbatan ini terlewat ya, maka yang terjadi adalah tadi ketika ada asam urat ya, purinnya itu mengalir ya, kemudian terurai gitu ya, ada pengentalan darah, dia menjadi terurai gitu. Lalu bagaimana dengan otot? Nah, ketika terjadi kontraksi ya, kontraksi pendinginan ekstrim itu, otot itu akan menarik-narik teman-teman ya, otot itu akan menarik-narik sehingga dia akan terjadi stretch itu apa, penarikan gitu ya. Balik lagi begini, tarik lagi, balik lagi begini. Maka yang tadinya dia kaku, kenceng, ya, seperti ketarik, dia akan langsung melentur setelah selesai diterapi. Ya, gitu ya. Nah, nanti hal-hal apa saja yang mungkin terjadi di proses terapi, ya, kita akan bahas. Kemudian setelah lewat dari 5 menit, pori-pori tubuh kita yang tadinya terendam air itu kan akan membuka gitu ya, akan membuka dan kemudian si herbal ini akan meresap melalui pori-pori kulit ya, dia akan masuk tuh meresap gitu ya. Sehingga peresapan herbal itu ya, yang herbal Jarentaki itu masuk, itu menjadi salah satu obat ya untuk di situ kan ada kunyit, ada temulawak, ada kayu manis gitu ya, ada secang, ada sambung nyawa ya. Itu yang masing-masing memiliki manfaat-manfaat, khasiat-khasiat untuk masalah darah ya, untuk masalah otot ya, dan lain-lain, itu akan teresap ke dalam dan akhirnya jadi manfaat buat tubuh kita. Ini adalah mekanisme kerja Jarentaki. Kemudian kita bahas dulu reaksi yang terkadang terjadi saat proses perendaman. Ya. Nah, pertama, terjadi sesak nafas. Ya. Sesak nafas ini terjadi, tadi saya bilang, ketika tubuh dayanya sedang tidak kuat, dia kaget, dia tidak kuat, ya, atau jantungnya sedang dalam posisi dayanya lemah, ya, bukan lemah jantung ya, tapi dayanya lemah, gitu, sehingga ketika jantung dipaksa oleh otak, diperintahkan untuk ngirim darah kenceng-kencengnya ke bawah, sebanyak-banyaknya ke bawah, jantungnya nggak kuat gitu, angkat tangan, please, saya nggak kuat. Nah, akhirnya jadi sesak napas, aduh, nggak kuat. Gitu. Atau yang kedua, terjadi sakit kepala, ya. Nah, sakit kepala ini terjadi, salah satunya, satu,
dilakukan terapi rendamnya waktunya berdekatan dengan sehabis makan. Ini nggak boleh nih. Jadi habis makan langsung dilakukan perendaman. Nah, kenapa ini tidak boleh? Gini sahabat, ketika kita melakukan proses perendaman, ketika kita melakukan proses makan ya, makan dulu ya, lambung itu kan akan mencerna makanan. Nah, proses mencerna makanan di lambung itu membutuhkan darah yang banyak karena butuh daya di area lambung. Maka otak itu akan mengalami kepusingan tuh ketika ada stimulasi di bawah, perubahan suhu ekstrim, sementara di lambung terjadi proses pengolahan makanan. Akhirnya sakit kepalanya karena kekurangan oksigen, ya. Karena otak terbagi-bagi untuk proses pengiriman darah, gitu ya. Akhirnya kadang suka jadi, aduh sakit kepala banget, berasa sampai kepala. Ada yang begitu tuh. Nah, ada nggak yang suka terjadi seperti itu di sahabat ya? Atau terjadi kram, ya, terjadi kram. Nah, merengkel. Nah, ini kata Pak Dude ya, merengkel, gitu ya, kenceng kakinya. Ini biasanya terjadi karena satu, apa namanya, relax respon yang harusnya terjadi itu tidak terjadi tuh, relax responnya. Mestinya ketika dia tenang, ya, kram itu tidak akan terjadi. Dia kram terjadi karena ada kepanikan, ya, tidak bisa mengontrol respon, sehingga yang terjadi adalah panik respon, gitu ya. Karena memang si kortisol itu lagi keluar tuh. Nah, ketika kortisol keluar, bagaimana cara kortisol itu bisa turun? Akhirnya otot itu menjadi melemah atau melentur. Sama misalnya gini, saya analogikan. Kalau kita lagi diurut, ya, kita lagi diurut nih. Lalu karena tukang urutnya mungkin pijatannya kenceng, kita, gitu kan? Apa yang dibilang sama tukang urut? Jangan ditahan, bener nggak? Jangan ditahan. Padahal kita memang nggak bisa nahan gitu kan? Saking nggak bisa nahannya jadi ditahan gitu. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Atur nafas. Ya, sebentar Pak, sebentar. Oke, terus dipijat lagi ya. Nah, lama-lama sebenarnya pijatannya juga sekuat dengan yang pertama tadi. Tapi karena relax respon kita ada, ya akhirnya rasa sakitnya itu menjadi berkurang karena tidak mengencang ototnya. Karena tidak panik ya. Kepanikan itu yang mengakibatkan otot itu mengencang, gitu ya. Otot itu jadi kencengin, akhirnya jadi kram, bisa terjadi kram, ya. Nah, seperti itu. Makanya disuruh sama tukang pijitnya biasanya atur nafas Pak, jangan ditahan, gitu, jangan dikencengin, gitu kan, ya, ya. Oke, sama kayak lagi tusuk infus juga kan nggak boleh tegang gitu ya supaya ototnya tidak mengencang gitu, si pembuluh darah venanya itu nggak ngencengin gitu ya. Jadi suruh atur napas, gitu kan, terus ditusuk ya. Jadi bisa sama seperti itu ya. Lalu pusing, sakit kepala beda dengan pusing ya. Kalau pusing tuh kayak ada nyut 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 nyut. Kalau sakit kepala tuh sakit aja, dia sakit kepalanya ya. Kalau ini ada nyut 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 gitu, atau mungkin vertigo ya, atau mungkin tiba-tiba migrain ya. Atau bisa terjadi mual. Mual juga bisa ya, terjadi mual. Atau terjadi muntah. Tapi catatannya sahabat, ini adalah proses reaksi yang terkadang tidak selalu dan tidak semua orang mengalami ini. Ya, terkadang. Ini biasanya terjadi kenapa? Karena tidak dipersiapkan kondisi tubuhnya secara fisiknya dan secara mentalnya bagi orang yang akan melakukan perendaman, ya. Karena udah dibayangin dinginnya, gitu kan ada ya. Saya mau udah ngebayangin dinginnya, kan ada yang gitu ya. Nah itu mempengaruhi itu proses kerja jantung, ya. Karena ternyata menurut penelitian, ini saya dapat info dari Dr. Aisyah Dahlan, bahwa di jantung kita itu ada 40.000 neuron yang sama persis dengan yang ada di otak kita. Ya, di otak kita itu kan ada berapa ratus ribu neuron ya, gitu.
Ternyata di jantung kita ada 40.000 jumlahnya, 40.000 neuron yang dia sama dengan yang ada di otak kita. Gitu. Maka ketika kita berpikir dan membayangkan, lagi-lagi ini limbic system yang bermain. Ketika limbic system itu, dingin banget kayaknya gitu. Padahal belum pakai tuh. Itu ketika pakai, dinginnya itu akan terasa lebih lonjak. Padahal dia sebenarnya tidak segitu. Ya, ini ada satu fakta bahwa seseorang bisa berubah respon dalam tubuhnya hanya dari pikiran. Ada satu peristiwa. Seseorang dia bekerja di dalam sebuah lemari es besar, ya gudang es besar, ya. Lalu satu ketika sore-sore ketika dia mau pulang, dia memastikan semua sudah selesai. Dia masuk ke dalam ruangan lemari es itu, lalu kemudian dia nggak bisa keluar. Ketika dia tidak bisa keluar, dia panik. Dia mencari cara, ya. Dia mencari cara untuk bisa keluar. Dan dia membayangkan, ya, bahwa memang, wah ini saya kedinginan sekali gitu ya. Saya kedinginan sekali, dan kemudian besok paginya dia ditemukan meninggal. Dia tulis surat, ya. Kalau tidak salah, dia tulis surat bahwa dia minta maaf segala macam. Dia meninggal karena kedinginan di dalam lemari es tersebut. Ternyata setelah diperiksa oleh polisi, apa yang terjadi? Lemari es itu dalam kondisi mati. Ya, tidak dingin. Tidak dingin gitu. Tapi apa yang terjadi sama dia? Dia terjadi proses kekakuan, ya. Kekakuan dalam seluruh otot-ototnya seolah-olah terjadi pembekuan, padahal tidak gitu. Padahal udara di sekitarnya itu tidak dingin sama sekali, gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa otak kita dipengaruhi oleh penglihatan kita, ya. Jantung kita terpengaruhi oleh otak kita. Nah, gitu ya. Lambung kita juga terpengaruhi dari otak, dan otak bisa terpengaruh dari lambung. Akhirnya semuanya menjadi sangkut paut itu ya. Maka kemudian siapkan diri kita sebelum melakukan terapi rendaman ini, ya. Dengan rileks, ya, santai gitu ya, rileks respon, santai, tarik napas dalam, ya. Ketika ini semua terjadi, penanganannya tenangkan diri, atur nafas, usahakan atur nafasnya gini, tarik napas, lalu diamkan 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, lalu buang napas. Buangnya bisa dari hidung, bisa dari mulut, lebih bagus sih dari hidung, ya. Dan pakainya napas perut, ya. Napas perut itu gimana? Salah satu tandanya, lihat anak. Namanya napas perut itu kalau di anak bayi perutnya mengembang, ya. Perutnya mengembang, dia tidak dadanya yang mengembang. Kalau kita sekarang dadanya yang mengembang, mestinya pakai otot perut, pakai napas perut, ya. Jadi ketika tarik napas, perutnya mengembang. Ketika buang napas, perutnya mengecil. Nah, gitu ya. Atur napas. Hitungnya di hitungan kelima. Tarik napas, tahan, jedanya hitungan 5, terus buang. Kemudian, goyangkan kaki dan tangannya. Lalu, kita bisa berikan stimulasi sentuhan dengan diusap area yang tidak terendam. Ya, diusap-usap. Nah, ini mungkin bagi yang ada mahromnya ya, gitu. Atau yang keluarga dekat ya, jangan terapis ke pasiennya ibu-ibu nanti diusap-usap pahanya, bingung ya, nanti jadi hal-hal yang lain. Diusap-usap ya, diusap-usap untuk memberikan respon kepada otak, ada kenyamanan di area yang lain sehingga area yang tadi terendam ini menjadi berkurang rasa nyerinya atau rasa sakitnya. Kemudian jika pusingnya berlanjut, sesak napasnya berlanjut, atau mualnya berlanjut, hentikan dulu terapinya. Ya, diangkat kedua kakinya atau tangannya, tenangin dulu,
Setelah tenang, atur napas, mungkin bisa dikasih minum, baru dilanjutkan terapi kembali, gitu ya. Baru dilanjutkan terapi kembali. Nah, kemudian penanganan pasca terapi, ya. Penanganan pasca terapi yang perlu kita perhatikan. Pertama, setelah selesai terapi, pasien dilakukan pijat atau stretching sekitar 5 menit agar peredaran darahnya lancar dan tidak terjadi pembengkakan, ya. Tidak terjadi pembengkakan. Jadi di stretch gitu, ditarik ya, kakinya ditarik atau tangannya ditarik begitu ya. Digini-giniin ya. Itu kalau sendiri ya cukup bisa begini, balik, giniin ya, area perendah, area yang direndam, kaki juga demikian. Kalau sendiri mungkin bisa ditarik-tarik gitu ya, seperti ini kakinya ya. Nah, kalau teman-teman sebagai terapis mungkin ditarik bagian bawahnya, diputar-putar ya, gitu. Nanti saya akan contohkan pada saat sesi praktek. Kemudian, jika terjadi bengkak dan memerah, bisa diatasi dengan cara meletakkan tangan atau kaki lebih tinggi dari jantung agar darah bisa turun karena gravitasi. Jadi ini kepala, ya, ini jantung di sini, ini kaki di sini, maka dinaikin, gitu ya. Atau misalnya ini kepalanya di sini, kakinya dinaikin, ya, atau tangannya dinaikin dalam posisi tiduran, ya, terlentang tiduran, dinaikin supaya darah itu turun, gitu ya. Kemudian dikompres handuk hangat setelah selesai terapi, kompres handuk hangat, ya. Habis itu bisa ditambahkan minyak pijat dan dipijat ke arah menjauh dari ujung tangan atau kaki secara perlahan, bolak-balik sekelilingnya ya. Bukan bolak-balik, searah. Ya, searah atas bawah ya, kiri kanan. Semuanya dipijat ke menjauh dari ujung tangan atau ujung kaki. Ya. Ini penanganan pasca terapinya ya. Dan tidak perlu panik ya ketika itu terjadi, nggak apa-apa dilakukan seperti itu. Tapi kemudian nanti misalnya itu terapinya dilakukan pagi, sore dilakukan terapi lagi. Ya, sore dilakukan terapi lagi supaya ketika pembengkakan itu terjadi, karena apa sih? Pembengkakan terjadi ketika ada sumbatan di dalam situ, darah turun ke bawah, ini sumbatannya nggak jalan. Sumbatannya itu nggak jalan, dia diam. Akhirnya kan di sini jadi bengkak nih. Jadi bengkak karena sumbatannya nggak jalan. Nah, untuk bisa jalan itu sumbatannya, salah satu stimulasinya dengan pijat tadi. Atau yang kedua, tetap dilakukan perendaman lagi supaya lambat laun didorong terus darah ke bawah sehingga akhirnya pembuluh darah itu melebar, si sumbatannya itu akhirnya terurai dan berjalan. Baru kemudian nanti dia bisa kempes. Jadi tidak perlu terjadi bengkak lalu udah saya nggak mau lagi kapok, makanya disampaikan dari awal, ya disampaikan dari awal, difahamkan apa yang kemungkinan terjadi, ya namanya inform concern lah ya kalau di dunia medis gitu ya, kayak sama lah kayak misalnya kita habis operasi kan nggak langsung sembuh tuh, bisa terjadi infeksi ya, bisa terjadi celekit-celekit, gatal segala macam, pasien mesti disampaikan itu ya. Nah, terus kemudian dikontrol sama kita, mungkin 2 hari sekali atau setiap hari gitu ya, dikontrol. Lakukan terapinya terus-menerus sampai kemudian si sumbatan itu terurai dan bengkaknya insya Allah akan kempes lagi. Nah, sekarang saya mau bahas hal yang cukup penting juga sahabat saya, bahwa ternyata dari Jarentaki ini ada potensi bisnis. Ya, sebelum saya jelasin, mungkin ada di antara sahabat sebagai seorang terapis yang sudah melakukan layanan terapi rendam Jarentaki. Boleh disampaikan siapa? Pak Arif ya. Ada Pak Arif dari Bogor kalau tidak salah ya. Atau siapa? Ibu Bidan melakukan sendiri atau ke orang lain? Oh, Bu Yanti. Bu Yanti, boleh Bu Yanti diceritakan Bu Yanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yanti boleh bisa menampilkan video Bu? Jangan, Oh ya udah. Baik-baik. Silakan Bu. saudaranya aja. Kebetulan kan awal mulanya kan saya kan pakai untuk tadinya itu untuk almarhum bapak saya.
Oh, oke, baik. Kebetulan bapak saya kena stroke, hemorrhagic di bagian kepala, ada penyumbatan pembuluh darah, terus pecah. Kebetulan juga cairan takinya belum datang, bapak saya sudah nggak ada. Jadi Iya, akhirnya iya. saya pakai di klinik di sini. Oke. Eh, Pasien saya itu apa namanya, di sini tuh saya tuh banyaknya pasien saraf kejepit, asam urat, sama kesemutan. Oke. Pertama pertama dilakukan perendaman itu memang efeknya berbeda-beda Pak, antara pasien yang satu dengan yang lain. Betul. Contohnya di pasien yang saraf kejepit pos operasi kemarin tuh. Saya lakukan selama pertama tuh 15 menit. Memang benar-benar apa waktu itu saya belum maaf ya belum tahu ada garam Himalaya. Saya nggak pakai garam Himalaya. Tapi dilakukan selama 15 menit itu alhamdulillah efeknya itu kerasa banget Pak. Pertama sih memang kaku, sakit. Terus saya bilang yang maaf ya, seperti yang Pak Hasbi bilang, ditahan dulu sakitnya, dinikmatin dulu rasa sakitnya itu bukan rasa sakit, dinikmati itu aliran darah yang ngalir, kata satu kan. Saya selalu nggak ninggalin pasien saya ketika saya melakukan perendaman. Setelah itu pas 15 menit itu alhamdulillah apa namanya? Setelah dinginnya hilang tuh Pak, kerasa banget entengnya. Alhamdulillah. Berlanjut juga dengan pasien-pasien berikutnya seperti itu. Kalau boleh Tapi tahu, Bu yang Yanti, ya kalau boleh tahu, biaya terapinya berapa, Bu? Ibu kasih saya itu kisaran 25 sampai 30 Pak. 25 sampai 30. Baik. Ya, Jadi, Ibu kasih berapa sendok, Bu? Satu kali rendaman 2 itu. sendok lebih Pak. 2 sendok lebih. Wah, Masya Allah. Ya, Siap, 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 siap. Oke, baik. jadi istilahnya dari satu satu pos aja itu kayaknya udah balik modal tuh, Bu ya. Tapi itu Pak saya apa namanya dibawa satu kali perendaman Pak, nggak pernah berulang-ulang Pak. Karena kan maaf ya Pak ya, saya tuh mencegah untuk penularan penyakit tuh Pak. Betul. Kan kalau yang Betul. namanya penyakit kulit kan banyak Pak. Jadi setiap kali pasien saya datang ke sini, saya selalu memberikan pelayanan untuk memberikan jaren taki itu selalu baru Pak. Nggak pernah Nah, bekas cakep. orang itu dipakai lagi. Cakep. Sama Ibu. Kalau kita buka pelayanan terapi, memang sebaiknya satu orang satu kali rendaman, ya. Tidak tidak dipakai ke orang lain ya. Itu memang tidak boleh ya, mestinya gitu ya. Satu orang satu rendaman, habis itu buang. Nanti ada orang baru ganti lagi gitu ya, Bu ya. Eh, baik, Betul betul Pak. makasih banyak Bu Yanti ya sudah berbagi ya. Artinya dapat kalau misalnya ada 4 orang gitu, 5 orang gitu ya dalam sekali praktek atau bahkan 10 orang gitu, udah lumayan tuh kali 30.000 aja 300.000 misalnya kalau 10 orang ya 15 menit doang, Masya Allah. Nah ini saya akan kasih hitung-hitungannya sedikit ya buat sahabat sehat yang mungkin saya ikut workshop jalan kaki ini buat nerapi diri saya, buat nerapi keluarga saya. Kenapa saya harus belajar ini? Ya ini sebagai pengetahuan saja. Ketika kemudian nanti ada tetangga, ada teman kita nggak tahu rezekinya datang dari mana kan? Buat Bapak Ibu, kalau kemudian itu bisa menghasilkan uang, kenapa enggak? Kalau saya sih begitu ya. Kalau kemudian ini terapinya tidak merepotkan kita, tidak bikin kita capek gitu ya, ya kenapa enggak? Kita kita dapat juga gitu kan, bantu orang. Bisnis itu kan ngebantuin orang tapi dibayar gitu ya. Jadi niatnya kita ngebantu orang, ngasih manfaat ke orang lain tapi dibayar sama mereka. Ya alhamdulillah gitu. Nah, pertama, teman-teman potensinya jika membuka jasa terapi rendam jaren taki. Tadi Bu Yanti menyampaikan. Satu pouch jaren taki ukuran 200 gram, ini yang ini ya, 200 gram yang besar. Ya ini ada yang kecil juga, ada yang 100 gram, ada juga yang 50 gram ya. Itu bisa untuk 26 bak rendam. Ini kalau untuk jasa ya, jasa terapi. Kalau saya menggunakannya hanya satu sendok saja ya, satu sendok plus juga dengan sedikit garam Himalaya. Setengah sendok teh itu ya, garam Himalaya. Nah, kemudian satu kali rendaman biaya jasanya kalau di saya itu 20.000. Tadi Bu Yanti 25 sampai 30.000. Itu untungnya jadi makin gede lagi tuh. Alhamdulillah ya. Lalu kemudian
perhitungan HPP terapinya. Nah, ini kalau kita misalnya 26 bak rendam itu 26 sendok gitu ya, 26 sendok. Ya, maka harga Jarentaki yang 200 gram ini kan 80.000 kalau harga konsumen ya. Mungkin sahabat sehat ada yang beli satu gitu ya. Nggak apa-apa, 80.000 itu dapat HPP-nya per 1 sendoknya itu Rp3.076. 3.076 perak ya. 1 sendok. Kemudian apa? Es batu. Es batunya kalau kita beli 2.000. Kalau beli. Mungkin kalau bikin sendiri dengan air mentah ya, angkanya jadi 1.000 ya. Gitu. Karena kan nggak perlu beli ya. Gitu. Paling listrik aja gitu ya. Kemudian air, anggaplah air itu Rp100 ya. Kita masukkan asumsi air Rp100. Maka totalnya untuk 1 kali rendam dengan 1 sendok itu modalnya 5.176 perak. Oke. Lalu marginnya berapa? Nilai jualnya tadi 20.000 1 kali rendam, dikurangi 5.176, dapatlah angka 14.824 perak. 1 kali rendam, 1 orang 15 menit. Kalau dalam waktu bersamaan ada 15 orang, sahabat sehat punya bak rendamnya ada 15 atau 20, mungkin atau 26 atau 30 bak, sekali jalan, maka dalam waktu 15 menit, cukup dari 1 pouch ini saja, sahabat sehat sudah dapat 385.000 sekian. Ya, untuk 1 kali rendam, 1 pouch saja dan dalam waktu 15 menit. Kalau sehari itu, anggaplah kerjanya kita 4 jam aja deh. 4 jam itu berapa kali 15 menitnya tuh? 4 kali 4, 16. Berarti 385 ya dikali 18. Nah, ini kita hitung. 385 aja, saya genepin ya 385.000 dikali 4 kali 4. 4 jam doang nih kerjanya nih. 16. Dapat 6.160.000. Cuma per 15 menit nyiapin baknya minimal 26 atau 30 atau 20 lah begitu ya. Per 15 menit ganti, 15 menit ganti orang, itu 6 juta. Modalnya 80.000 ya, 26 dikali 16. 416 dibagi 26. Paling cuma berapa ya? Berapa pouch gitu ya? 416 dibagi 26. 16 doang, 16 pouch. Ya. 16 dikali 80.000. Kalau 16 sih harganya bisa harga reseller itu ya. Berapa? 70.000 dikali 16. Cuma 1.120. Untungnya bisa 5 juta itu sehari. Ya. Gaji mana tuh yang 5 juta sehari? Nggak pakai capek-capek ya, keringetan ya, pegel-pegel, mijet segala macam ya, Masya Allah. Nah, durasi terapinya cuma 15 menit. Terus berapa sih harga Jarentaki? Nah, ini kita akan buka-bukaan, sahabat sehat semua. Ya, kalau 50 gram, harga konsumennya itu 40.000. Harga distributornya 20.000, agen 25, reseller 30. Kalau sahabat sehat itu apa namanya? Ambilnya di distributor, kemudian langsung jual ke konsumen nih 40.000, berarti dapat untungnya berapa? 20.000 ya. Kalau sahabat sehat beli yang varian 200 gram 50.000, jual ke konsumennya 80.000, dapat untungnya berapa? 30.000 ya. Ini kalau dari jualannya Jarentakinya aja gitu ya. Kalau jualannya itu terapinya lebih gede lagi karena tadi hitungan saya di angka ini nih. Hitungan saya dari angka beli modalnya di harga konsumen. Kalau belinya yang di sini untungnya Masya Allah lah ya, Kang Tommy. Nanti saya kasih contoh deh. Itu ada saya udah posnya saya kecil-kecilin untuk dilakukan terapi ya.
pouch saya kecil-kecilin untuk dilakukan terapi. Bukan untuk dijual per pouch kecil-kecil ya. Satu saset kecil, bukan. Tapi saya jualnya pelayanan terapinya gitu ya. Karena kalau dijual ukuran-ukuran kecil sama aja, nanti untungnya juga tidak besar. Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan beberapa ya. Kenapa harus garam Himalaya bisa dengan garam dapur biasa? Garam Himalaya itu mineralnya ya lebih tinggi dan lebih banyak daripada garam dapur biasa. Karena garam Himalaya itu memang dia ada di gunung ya, bukan ada di laut. Begitu ya. Nah, sehingga dan dia warnanya juga pink, ada juga yang hitam ya. Ada yang pink, ada yang hitam. Nah, yang kita pakai yang pink ya, yang hitam itu agak lebih mahal biayanya. Harganya ya. Tapi harga yang garam Himalaya yang pink juga tidak terlalu mahal ya. Gitu. Nah, itu akan menambah efek dari si herbal itu untuk meresapnya. Kemudian kandungan mineralnya ketika terserap di kulit, di pori-pori itu akan menambah khasiat. Dan garam Himalaya ini sifatnya kalau kena dingin dia mencair, kalau kena panas dia mengeras. Gitu ya, garam Himalaya nih sifatnya nih ya. Maka ketika kena air yang dingin dia pasti akan mencair dan dia langsung larut di situ. Gitu ya. Kemudian orang lemah seperti pasca stroke apa bisa direndam? Karena orang yang pasca stroke kondisi masih lemah. Jangan dulu Pak, jangan direndam dulu. Atau kalaupun mau direndam, es batunya tidak full 1 kilo ya. Bisa mungkin setengah kilo dulu gitu ya. Kemudian untuk diabetes yang nggak ada luka apa boleh? Boleh. Boleh sepanjang tidak ada luka boleh walaupun diabetes. Kemudian Pak Dude, 100 piece boleh mix atau per satuan gram? Boleh mix Pak Dude. Ya, boleh mix. Boleh 50 gramnya 20, 100 gramnya 30, misalnya 200 gramnya sisanya itu boleh. Oke. Kemudian, bolehkah di beberapa wilayah dalam satu provinsi, kabupaten, beberapa distributor? Kita hanya buka satu kota atau kabupaten, itu 7 distributor. Nanti ketika ada 7 distributor di daerah itu, maka kita akan ada namanya distributor utama ya di daerah itu. Distributor utama di daerah itu yang akan nanti mengurusi 7 distributor daerah gitu ya. Jadi satu provinsi, satu di kota kabupaten itu kita maksimalkan di 7 distributor ya. Kalau agen bebas karena ini sudah penjualan online kemana saja bisa, silakan sahabat sehat tidak terbatas untuk memiliki agen dimanapun berada. Bisa pakai garam kasar nggak Pak? Bisa saja Ibu, boleh saja. Tapi saran saya garam Himalaya itu tidak mahal kok. Ya, Kang Tommy di situ ada garam Himalaya Kak. Garam Himalaya. Garam Himalaya itu nggak mahal kok ya. Satu pouch itu murah lah gitu. Ada pouchnya besar. Ya. Garam Himalaya itu murah banget kok, insya Allah ya, masih terjangkau dan penggunaannya cuma setengah sendok aja, setengah sendok teh ya, itu murah. Kemudian selama terapi perut wajib terisi atau dalam keadaan kosong. Pertama tidak terlalu lapar, yang kedua tidak terlalu kenyang. Nah ini garam Himalaya ya, ini garam Himalaya nih. Ya ini 1 kilo ya, 1 kilo penggunaannya cuma setengah dari sendok teh aja gitu. Saya taruh di sini ya. Ini murah banget kok ini. Dan awet dia ya, awet. Menambah khasiat. Kalau di rumah ya beli aja Bu yang 100 gram murah-murah kok cuman berapa ribu ya. Gitu. Untuk perut begitu ya Pak Dude ya. Kemudian maksimal berapa hari terapi jalan kaki? 1, tidak ada batas maksimal. Kalau sudah enakan boleh dilakukan terapi seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi kalau dalam proses pengobatan bisa dilakukan pagi dan sore sampai keluhannya berkurang atau hilang. Gitu ya. Kemudian modal untuk distributor jadi berapa? Sebentar Ibu Evi ya. Sebentar Bu Evi Isma. Ini ada juga Ibu Evi. Untuk pasien kanker bisa dipakai. Mekanismenya nggak begitu Bu. Kalau pasien kanker itu harus dibersihin ususnya. 1. Yang kedua harus diperbaiki DNA-nya. Nanti pembahasannya beda. Tapi untuk jalan kaki ini tidak bisa dipakai ya untuk pasien kanker. Ya.
Pasien varises bisa nggak? Bisa, Bu. Pasien varises bisa. Oke, sahabat sehat, saya mau kasih kasih apa kabar baik. Mau nggak kira-kira kabar baiknya untuk teman-teman yang mungkin kepengen jadi distributor atau agen atau reseller, boleh lah gitu ya. Ada kira-kira yang mau nih, kalau ada yang mau saya jelasin ya. Eh, apa namanya? Kemudahan ya atau berita baik buat teman-teman yang kepengen ngambil distributor ya, atau mungkin agen dulu deh saya mau coba, boleh, atau reseller dulu deh, boleh juga reseller ya gitu. Bu Sarjini Bengkulu, Bengkulu nih belum ada nih Bu, boleh Bu ya, Bengkulu boleh, makasih, siap. Nah, sambil sahabat sehat yang ingin, boleh ditulis ya di kolom chat mau jadi distributor, agen atau reseller, karena nanti saya akan kasih beritanya ya. Untuk absensi tolong diisi ya. Absensi jangan lupa diisi. Dikirim lagi Kang Tommy absensinya ke bawah biar bisa diketik sama teman-teman. Bisakah sebelum direndam area tersebut diolesi es terlebih dahulu? Ini buat ini apa ya? Buat adaptasi ya. Itu boleh-boleh saja Pak. Ya, diolesin biar dinginnya adaptasi dulu juga boleh ya. Pak Dude, setelah perendaman otot merengkel sampai di paha, solusinya di stretching Pak. Ya, di stretching, kemudian dipijat pelan-pelan ya, di stretching, dipijat pelan-pelan. Oke. Kemudian ini, tangan dan kaki kalau direndam sekaligus lebih efektif mana? Efektifnya bergantian, Pak. Karena otak itu jangan sampai terbagi-bagi untuk mengedarkan darah. Nanti dia akan terjadi hipoksia ya di kepala. Kurangan oksigen karena darah nggak naik juga ke atas gitu ke kepala. Dan juga posisinya nggak enak, Pak. Kaki direndam, tangan direndam itu posisinya sangat tidak enak gitu ya. Kaki sendiri, tangan sendiri gitu ya, direndamnya. Gantian ya. Kemudian kenapa harus pakai es batu? Ya tadi ada mekanisme kerjanya ya, Pak Junianto. Kalau pakai air dingin itu kalau pakai air hangat itu fungsinya untuk relaksasi. Karena dia yang keluar itu adalah hormon endorfin. Beda ketika yang diberikannya es, itu hormon kortisol keluar. Gitu ya, memicu hormon kortisol keluar. Kalau hangat memicu hormon endorfin yang keluar gitu. Ya. Baik, saya mau jelasin ya sedikit tentang distributor atau keagenan lah ya. Baik distributor, agen atau reseller. Nah, sahabat sehat, syarat menjadi distributor itu pembelanjaannya minimal 100 piece. Kalau agen 50 piece, kalau reseller 10 piece. Buat seluruh peserta pelatihan Jarentaki ya yang mengambil keagenan baik distributor, agen atau reseller, satu, syaratnya itu 100 piece semestinya itu per varian, 100 piece 50 gram, 100 piece 100 gram atau 100 piece 200 gram, boleh pilih salah satu. Hari ini sahabat sehat dapat kemudahan, boleh campur. Mau 50 gramnya 20, 100 gramnya 20, lalu 200 gramnya 60 misalnya. Itu boleh campur. Ya, itu dapat harga distributor. Jadi tidak harus 100, 100, 100. Gitu ya. Oke, itu satu kemudahannya. Nah, kira-kira mau ditambah lagi nggak kemudahannya? Kita kasih kemudahan untuk permodalan. Ya, permodalan. Kalau sahabat sehat yang umum ya, syarat menjadi distributor minimal 100 ya. Di sini kalau nggak salah Bu Yanti distributor Cirebon ya. Waktu itu beli 100 ya Bu ya. Maka untuk distributor ya, hari ini yang ikut workshop Bu Yanti betul ya kemarin beli 100 ya Bu ya? Halo? Iya, 100 ya. Itu hari ini hanya berlaku untuk hari ini ya sampai jam 12 malam nanti, jam 23.59 lah ya. Sahabat sehat bisa dapat harga distributor atau harga agen atau harga reseller
jika mengambil minimalnya 50% dari minimal order. Kalau sahabat sehat ambilnya 50 piece, kita kasih harga distributor. Kalau sahabat sehat ambilnya 25 piece, kita kasih harga agen. Kalau sahabat sehat ambil 5 piece, itu dapat harga reseller. Gitu ya. Dan ketika nanti pesan lagi, itu akan kembali normal lagi. Ya, tetap ada minimal 100, 50, atau 10. Jadi kalau hari ini dapat harga distributor 50 piece, belanja 50 piece, itu dapat harga distributor. Nanti ketika belanja lagi, ya belanjanya 50, itu dapatnya harga agen. Gitu ya. Tapi kalau besok belanja 50, kenanya harga agen. Tapi kalau hari ini belanjanya 50, dapatnya harga distributor. Nah, enak nggak? Enak apa enak banget? Ya. Oke, sahabat sehat, silakan dieksekusi, diputuskan ya. Karena rezeki itu kadang dikejar ya, ya. Atau bahkan juga rezeki itu sebenarnya menghampiri kita dan mengejar kita. Ya. Hanya kadang kita belum mempersiapkan diri dan belum memantaskan diri. So, sahabat sehat, pastikan kita belajar ya semua dan kita bermanfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan dengan begitu nanti Allah akan berikan keberkahan bagi kehidupan kita. Saya kembalikan ke Jenwu, nanti kita akan rehat sejenak untuk persiapan praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andi Hasbi yang sudah memberikan materi tentang workshop Jalin Taki. Saya sebagai Jenmu menghimbau kepada sahabat-sahabat Jalin Taki ini, ayo gercep, jangan sampai waktunya lewat ya. Karena banyak yang jabri ke saya, tolong dong diberikan ini hadiah, prize ini, surprise. Harganya yang ini. Saya bilang, tunggu, sabar, waktunya, nanti juga ada momennya. Nah, alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang perlu kami beritahukan, yang menjadi distributor itu pertama baru ada di Lampung, satu, Bang Etra. Yang kedua, Pak Hidayat di Jakarta Selatan. Pak Hidayat juga ada di grup ini hadir. Kemudian Ibu Sri Henhen di Bekasi. Kemudian di Cirebon. Nah, ini sangat terbuka sekali ya buat sahabat-sahabat yang lain. Mangga segera japri saya boleh untuk pembelanjaan. Pak Ustadz, saya sudah belanja kemarin, belanja lagi boleh? Boleh, silakan, nggak masalah. Ini momennya hanya 1 hari ya, yang menjadi anggota grup workshop Jalin Taki. Maka ada yang bertanya, boleh Ibu di Laila di Bu Alfi di Sampang ya? Mau nanya apa Bu? Boleh Bu Alfi. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Maaf tadi tidak nanya langsung. Kayaknya Pak siapa tadi? Pak Hasbi, Pak Ustadz tadi kayaknya jawab tadi yang di chat ya. Satu yang pertama Pak, saya itu sudah nyoba ya kemarin yang terapi Jalin Taki di tangan. Kebetulan ibu saya kan stroke-nya di tangan kiri. Saya coba 3 kali, alhamdulillah enak gitu. Tapi setelah 4 kali kok malah jadi lemes gitu. Akhirnya galau nih Pak. Galau cari dokter, saya hanya baliklah ke dokter. Sudah ibu saya sudah tidak mau pakai itu lagi. Terus yang pertama pertanyaan saya, apakah itu efek yang harus saya hentikan atau harus saya teruskan? Tapi saya rasa kalau diteruskan tidak mungkin karena insting ibu saya sudah rasa takutnya tinggi. Atau yang kedua lagi Pak, seperti yang saya tanyakan ke Pak Jenu kemarin itu, habis diterapi dingin, bolehkah diterapi hangat gitu yang pakai alat head apa gitu yang di Shopee ada gitu. Itu aja Pak, 2 mungkin sementara itu. Baik, nanti direspon sama Ustaz Andi Hasbi ya. Baik, barangkali perihal mengenai distributor, keagenan dan pemesanan boleh bertanyakan perihal ke saya.
Untuk masalah bab keilmuan, insya Allah saya serahkan kepada tim ahlinya, yaitu Ustaz Tadi Hasbi. Bentar ya Bu ya. Ada lagi yang mau bertanya mengenai keagenan. Jadi begini, rencananya ke depan, pusat itu tidak akan melayani pemesanan yang kecil-kecil. Pokoknya saya pesan satu yang 50 gram, dikirim dari Sukabumi. Nah, jadi rencananya itu pusat akan membentuk setiap kota itu minimal adalah 7 distributor kecil. Ingat, 7 distributor. Berarti seandainya di Cirebon ada satu, baru satu. Kemudian distributor lagi boleh nggak? Boleh. Tentunya nanti diatur sedemikian rupa. Itu maksimalnya itu 7 orang. Sedangkan sekarang satu kota aja baru satu. Indramayu belum ada. Sumedang belum ada. Bandung belum ada. Garut belum ada. Dan masih banyak. Ya. Jadi kepada sahabat-sahabat Jalan Taki yang ada di mana saja, silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Apalagi hari ini ada harga diskon sampai 50% ya dari pemesanan harganya. Yang tadi biasanya pemesanan untuk distributor harusnya 100 piece, sekarang 50 piece. Tapi hanya untuk berlaku 1 hari ya. Selanjutnya normal lagi. Siap, Jenwu. Tadi ada pertanyaan apa? Maaf, tadi lagi ke belakang dulu. Iya, siap. Jadi Pertanyaan apa tadi? secara rincinya tuh Ibu Alfi itu ibunya ketika diterapi 3 kali nyaman. Kemudian kondisinya stroke ya Bu ya, Pak Ustadz. Kemudian yang keempatnya ada pembengkakan atau gimana sehingga ibu tuh merasa nggak nyaman lah, terus agak takut. Pertanyaannya apakah dilanjutkan atau tidak? Padahal ketiga kali itu udah enak, udah nyaman gitu. Nah berikutnya yang kedua, setelah diterapi jarin kaki dengan kondisi dingin itu, apakah boleh dilanjutkan dengan terapi yang hangat seperti yang ada di alat-alat Shopee katanya? Nanti Bu Alfi barangkali penjelasan saya salah, tolong diperbaiki ya Bu. Jadi itu Pak pertanyaannya 2. Baik, yang pertama saya jawab dulu ya bahwa kalau misalnya terjadi pembengkakan, tadi saya udah sampaikan ya caranya bagaimana mesti dilakukan ya. Kemudian dipastikan kondisinya kan tadi 3 kali itu udah sebenarnya udah nyaman gitu ya, udah cocok gitu ya. Nah, ketika terjadi pembengkakan, coba dipelajari penyebab awalnya tadi tuh saya bilang ya, apakah tadi ada kondisinya sedang lemah dayanya gitu ya, atau hal-hal lain yang sehingga kemudian memicu darah itu tidak mengalir lebih deras ke bawah gitu ya, sehingga terjadi pembengkakan. Tapi saran saya ya, kalau misalnya ada rasa trauma, dimulainya dari dingin yang sedikit dulu, setengah kilo gitu ya, es batunya gitu ya, supaya dinginnya beradaptasi dulu dengan tubuh itu beradaptasi dengan dingin, baru kemudian dilakukan perendaman. Gitu ya, Bu Alfi. Kemudian yang kedua tadi apa namanya, Jenwu? Itu habis diterapi dingin, Oh ya, kemudian terapi terapi dingin lalu hangat. terapi panas, gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi pembengkakan atau hal-hal lain, tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi terapi lanjutannya itu jangan terapi panas dingin gitu ya. Nanti otak akan meresponnya, akan kebingungan merespon gitu ya. Sebaiknya tidak gitu ya, kecuali ada kasus-kasus tadi tuh ya, gitu. Oke. Sambil teman-teman yang mau praktek boleh ya, lakukan prakteknya. Silakan. Udah ada yang menyiapkan? Ada yang menyiapkan sudah?
Ada yang mau praktek? Boleh, silakan. Siapa yang bawa alat praktek? Kalau tidak, kita akan langsung mulai ya ke praktek, sesi praktek dari sini. Nanti kami izin sebentar 5 menit menyiapkan perlengkapannya Jenwu ya. Jadi sahabat sehat boleh diskusi-diskusi dulu dengan Jenwu terkait produk, pemesanan produk dan lain-lain. Baik, terima kasih Dr. Andi Asbi. Buat sahabat-sahabat yang ini pemesanan jaring kaki, distributor itu kan yang 50 gram harganya kan 20.000. Pemesanan minimal 100 bungkus. Kalau harga normal, kondisi normal, maka momen ini hanya cukup pesan 50 gram, 50 bungkus kali 20.000, berarti 1 juta. Kalau yang 50 gram, betul. Tadi ada pertama itu pertanyaan, silakan Pak, berarti saya pesan dong yang 50 gram, harganya 20.000 dengan harga distributor. Maka silahkan uangnya berarti 1 juta. Itu belum termasuk dengan ongkir. Ya, nanti ongkirnya diperhitungkan. Langsung transfernya ke rekening HMA Pusat. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada rekening HMA Pusat. Semua transaksi kecuali pelatihan offline ya, nanti akan di rekeningnya IO-nya. Kalau yang online, semuanya secara perlahan sekarang diarahkan ke pusat, ke rekening HMA Pusat. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, boleh suaranya diaktifkan aja nggak apa-apa. Sambil menunggu Ustaz Adi Hasbi nyiapin es. Kalau beli sebagai reseller, beli yang 50 gram jadinya berapa? Nah, kita lihat sebentar ya, saya nanti saya bentar. Itu sudah Jenwu di layar. Siap. Nah, itu. Teman-teman bisa baca ya, langsung ya. Ya. Kalau reseller itu untuk harga 30.000, pemesanan minimal 10. Karena sekarang lagi ada momen, berarti cukup bayar 5 piece aja. Jadi 30 kali 5, 150.000. Dengan harga reseller. Dan seterusnya. Itu Bu Alfi mau jadi distributor, tapi bayarnya Senin, boleh nggak? Boleh, tapi kasih DP aja dulu, gitu. Sebagai bukti komitmen ya, Jenwu ya. Ya, alhamdulillah. Mantap Bu Alfi. Nah, pakai lama lah. Oke, kita kita mulai praktek ya, Jenwu. Ya boleh, silakan Mbak. Siap, udah siap ya? Siap. Siap. Ini kita spotlight dulu yang. Oke. Mantap itu. Kamu yang raus nak, kamu tiis. Ini kita akan praktek ya, teman-teman. Ya, Kang Tommy boleh duduk. Nah, ini kalau mau tahu siapa Kang Tommy, ini beliau adalah oh ini. Ya, Kang Tommy itu
Nah, oke. Saya biar tidak. Ya. Jadi, nah, jadi kita akan praktek, sahabat sehat. Jadi dari jalan kaki yang besar ini, ya, ini saya kecilkan, ya. Saya bikin kecil seperti ini, ya. Ini saya bikin kecil seperti ini. Jadi ini saya pisahkan, dibuat kecil begini agar satu orang bisa langsung per satu saset begini, ya. Nah ini baknya, cukup satu kaki ini, dua kaki ini cukup satu bak. Coba kakinya dimasukin. Oke, nah ini ya, nggak muat ya. Gini coba dua-duanya masuk. Muat? Nah, muat kan? Oke, diangkat dulu ya. Ini saya siapin. Jadi kita juga mesti menyiapkan ini, handuk ya. Nah, ini handuknya buat apa namanya? Buat pengeringan nanti ya. Oke. Sekarang kita siapkan dulu jalan kakinya. Ini kita pastikan airnya sudah ya masuk. Lalu kemudian kita masukkan dulu jalan kakinya. Jadi langsung satu saset seperti ini, lebih mudah ya. Nah, sasetannya bisa tidak kita buang lagi ya, bisa kita pakai lagi nih sasetnya. Jadi lebih praktis, hemat ya, bisa kita pakai berkali-kali sasetannya. Kemudian yang kedua kita masukkan garam. Oke, ini kita hancurkan dulu semua. Kita pastikan ini larut ya. Setelah sudah larut semua, baru kita masukkan garam ya. Ini garamnya cukup setengah sendok ya. Nah, ini setengah sendok aja segini ya. Kita masukkan, kemudian kita aduk dulu garam Himalayanya supaya terlarutkan semua. Baru habis itu ya kita masukkan es batunya ya. Nah, es batunya kita masukkan. Sebaiknya es batunya memang sudah hancur ya, gitu. Es batunya sudah hancur, masukin es batunya, oke, gitu ya. Nah, jadi jangan es batu yang masih gumpalan besar ya, kayak gini misalnya nih dimasukin semua, jangan ya. Dia kalau bisa ya sudah hancur saja, ya. Nah, gitu. Oke. Setelah ini selesai, ya, kita aduk dulu. Kita kemudian persiapkan kakinya untuk masuk ke dalam rendamannya. Gitu. Ya. Kalau ada suara anak kecil, mohon dimaklumi. Ya, silakan dimasukkan kakinya satu persatu. Oke, pastikan perendamannya ini sampai di mata kaki ya. Kita lihat reaksinya bagaimana Mas Tommy? Lalu ke bagian atas ya. Nah, jadi selama proses perendaman ini ketika di 5 menit pertama itu terjadi apa namanya kekakuan, sakit di sini, ya maka bagian atasnya ini kita bisa usap-usap begini, ya kalau terjadi, sakit banget gitu ya, diusap-usap bagian atas ini supaya respon rileks responnya ada ya, gitu, diusap-usap, oke, diusap-usap dan kaki itu bisa digoyang-goyangin, ya goyang-goyang, geser gitu ya, sehingga dia bisa rileks, jauh lebih rileks. Gimana rasanya? Mantap ya. Nah, oke. Itu tadi es batunya itu plastik 1 kilo itu, ini saya isi tadi beratnya 1,5 kilo ya. Saya tidak saya masukin semua, gitu ya. Oke, ya. Ini perendaman seperti ini. Jika sudah terjadi sampai di 15 menit, atau misalnya di 5 menit dia nggak kuat, cukup digoyang-goyangin, lalu kemudian diusap-usap seperti ini, ya, supaya tidak mengalami kejang, ya. Gitu ya. Mantap rasanya? Ya. Tapi mulai adaptasi, tahan ya.
Alhamdulillah. Ini dilakukan selama 15 menit, sahabat sehat ya. Jadi setelah selesai, kita langsung praktekkan setelah selesai begini ya. Nah, kita tidak tunggu sampai 15 menit karena kita fokus kepada praktek berikutnya. Oke, ini kita ambil satu dulu. Kita usap dulu. Oke, kita lap dulu. Taruh. Kemudian satu lagi diangkat ya. Nah, ini kita lap dulu. Oke, kemudian habis itu ya, ini taruh dua-duanya. Kemudian ini kita dari sebelah sana. Kita stretching ya. Nah, stretchingnya itu seperti ini. Kita tarik ya. Kita tarik ke arah luar ya, ke arah luar. Jadi bukan nariknya gini, tapi kita tarik ke arah luar ya. Kemudian ini ditutup seperti ini, lalu kita pegang. Bawahnya juga kita pegang begini. Ya. Kelihatan ya? Oke, bawahnya kita pegang seperti ini. Lalu kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita balik. Ya. 7 juga. Oke. Nah. 3. Oke, cukup. Nah, begitu juga kaki yang sebelahnya. Diputar bolak-balik. Ya. Diputar bolak-balik. Kita tutup. Ya. Oke. Lalu kita putar seperti ini. Kita putar di sini. 7 ke kanan, 7 ke kiri. Kemudian kita pijat bagian betis ya, supaya menghindari adanya kram. Oke, cukup itu stretching ya, teman-teman. Ya, itu cukup stretchingnya seperti itu. Nanti untuk tangan juga demikian. Rendam 15 menit, setelah selesai, lalu kemudian di stretching. Saya balik ke kamera yang depan ya. Oke. Ya, sebentar. Udah praktekan. Mas Tommy, gimana? Wayang raosna? Dingin. Oke, teman-teman. Mohon maaf ya, ada suara-suara anak karena tadi istri saya yang ngambil video ya. Tapi insya Allah tidak mengganggu ya, mengganggu trainingnya. Nanti kalau bingung nanti ada tutorialnya ya yang biasa dikirimkan oleh Jenwu, nanti akan disampaikan lebih lengkap. Baik, silakan Jenwu dilanjutkan 7 menit lagi. Ada pertanyaan itu, kalau yang punya asam urat, bagaimana Pak Ustadz? Bisa turun nggak? Dari pertanyaan dari Ibu Alfi. Oke, asam urat apakah langsung turun? Saya belum pernah coba ya Bu Alfi ya. Tapi kalau Ibu mau coba, silakan. Sekarang kita mau minta testimoni dulu deh dari Bu Bidan Sutira nih, yang kemarin menangani pasien hipertensi, ya. Bagaimana prosesnya dan segala macamnya. Silakan Bu Bidan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Siap. Gimana Bu Bidan? Silakan diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kemarin maksudnya itu dulu yang mual dulu atau Pak? Yang pernah saya konsultasikan ke. Oh ya, monggo. Dulu itu maksudnya ada tetangga maksudnya datang kan itu pegel-pegel lah, terus saya tawarkan itu terapi jalan kaki. Nah itu di menit pertama itu terjadi mual-mual yang terus saya konsultasikan ke Pak Andi, terus disuruh esnya 1/4 dulu. Nah, setelah 1/4 memang mualnya berkurang, terus karena masih pegel diulangi lagi besoknya
esnya separuh, setengah, jadinya setengah, terus diulangi lagi sampai 4 kali, baru satu kilo. Itu sekarang sudah baikan, nggak pada pegel, terus Alhamdulillah. ini udah nggak mual lagi. Alhamdulillah. Ya. Terus yang kemarin kan itu maksudnya tetangga rewang saya itu dia badannya pada pegel, terus tensinya memang biasa tinggi, nah terus datang kepingin kepingin itu terapi lah. Terus saya tensi dulu memang waktu itu 200/115. Lah, Sekali itu. kebetulan mohon maaf kemarin kan belum dapat ini ya, maksudnya belum dapat batasan tensi yang harus di Iya, nggak apa-apa. ya. Terus saya terapi dengan 2 sendok ramuan sama es langsung 1 kilo. Kebetulan kemarin karena udah tahu pakai garam Himalaya, dikasih garam Himalaya. Terus itu memang pada sakit gitu loh, sakit. Tapi dia karena kepingin sembuh, sakitnya itu ditahan. Tahan terus sampai 15 menit tangannya dulu, saya tuh di tangannya dulu. Setelah itu 15 menit, terus kaki. Itu dia tangannya kan, pergelangan tangannya itu sininya itu sakit. Ditekuk itu agak susah, terus jempolnya juga sakit. Terus kalau kaki itu, kaki kanan, dia sholat aja duduk, nggak bisa itu berdiri. Setelah diterapi kaki dan tangan, terus itu bisa nekuk gini loh, lemes. Masya Allah. Lemes, terus yang sakit tinggal sini. Nah terus kakinya juga yang apa tadinya sakit itu berkurang sampai dia itu ngomong saya langsung ke sawah. Masya Allah. Terus kan Pak Ustadz bilang maksudnya bisa 2 kali. Akhirnya rendamannya itu kan esnya masih saya buang, terus sorenya saya suruh datang lagi. Tak suruh datang lagi. Oke. Dia itu cerita dia itu udah mau dia sholat duhur itu dia udah bisa sholat berdiri, tidak duduk lagi, terus dia udah ke sawah, nah, terus sorenya datang lagi, alhamdulillah mautnya tambah berkurang kayak gitu lah. Terus sorenya saya tensinya turun jadi 170/100. Masya Allah. Ya, turun 30. Alhamdulillah Bu Sutira, Ibu Bidan ya, makasih banyak nih sudah ngasih testimoni, cerita buat teman-teman. Nanti mungkin yang lain-lain bisa diskusi ya di grup. Mungkin nanti ada yang punya pengalaman-pengalaman seperti Bu Bidan bisa ngasih saran, bisa ngasih masukan ya yang lain. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bu Bidan juga pasiennya makin banyak, makin bisa kasih manfaat ke banyak orang gitu ya. Dan sekeluarga juga diberikan kesehatan. Iya, amin, amin. Makasih ya Bu Bidan ya. Iya, sama-sama Pak. Baik, 1 menit lagi saya izin kasih closing statement ya Jenwu ya. Sahabat sehat, tentu segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada dan belum terjawab, ya sebagiannya tadi sebenarnya sudah ada di materi. Mungkin nanti bisa akan diinfokan di grup diskusi ya khusus. Dan selamat buat sahabat sehat yang telah mengambil keputusan untuk untuk daftar workshop stroke jalan kaki yang kemarin di masa bonus. Itu ada bonusnya 3 ya, dapat piagam. Kemudian juga yang kedua diskon ya, diskon 30.000 untuk receipt ya. Ketika nanti kita ada workshop jalan kaki berikutnya ya, dari biaya pelatihannya nanti sahabat sehat dapat diskon 30.000 gitu ya. Kemudian yang ketiga masuk dalam grup eksklusif ya, pembinaan khusus untuk tanya jawab seputar jalan kaki. Jadi kita pisahkan dengan yang MLS karena di MLS itu ya pembahasannya seputar MLS, yang jalan kaki pembahasannya seputar jalan kaki.
Itu saja dari saya. Terus belajar, teman-teman. When you stop learning, you start dying. Ya, gitu ya. Terus berbagi, sharing-sharing, nanti jadi cering-cering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Andi Hasbi yang sudah memberikan materinya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, dalam arti belum bisa menjawab semua, nanti bisa dilanjutkan di grup ya. Dan akan bertanya, mudah-mudahan ini adalah menjadikan kebaikan bersama kita dan juga manfaatnya bisa lebih luas. Demikian saja.